Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pendahuluan atau pengenalan uh, pembelajaran mesin ya, dan sebuah sistem fuzzy. Kemarin kita sudah membahas apa itu kecerdasan buatan, sehingga saudara memiliki sebuah wawasan ya, secara sederhana, apa itu kecerdasan buatan, kemudian implementasinya di mana saja dan seterusnya ya. Yang seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, hari ini kita bicara mengenai machine learning atau disebut juga dengan pembelajaran mesin. Nah, kemudian nanti terakhir saya juga akan menjelaskan sebuah sistem fuzzy ya, apa yang dimaksud dengan sistem fuzzy. Nah, dua metode ini dua konsep ini banyak digunakan dalam uh, bidang kecerdasan buatan ya. Sebelum saya masuk uh, apa itu kecerdasan buatan dan juga apa itu pembelajaran mesin, sebagai pengingat saudara bahwa kecerdasan buatan itu berkeinginan sebuah mesin itu berpikir ya memiliki nalar seperti halnya manusia yang seperti saya jelaskan pada minggu yang lalu ya. Jadi intinya mesin ini bisa menaral ataupun berpikir seperti layaknya manusia. Nah, kemudian apa perbedaan dengan machine learning atau pembelajaran mesin? Apa keterkaitan machine learning dengan artificial intelligence? Jadi machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kalau kita menginginkan sebuah mesin itu berpikir ya atau menalar seperti layaknya manusia, itu diperlukan sebuah metode, yaitu metode pembelajaran mesin, yang mana itu tujuannya adalah untuk mempercepat ya efisiensi dari kinerja mesin. Ya, jadi sebuah mesin itu jika ingin menjadi sebuah alat yang seperti manusia perlu ditanamkan sebuah metode pembelajaran mesin yang mana itu disebut juga dengan mesin learning ya. Ada banyak metode yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan mesin learning ya. Dan yang saat ini sedang banyak dikembangkan itu ada lagi yang namanya pendekatan deep learning ya. Jadi ini benar-benar metode ini sudah uh, apa sebuah metode yang mana dia itu benar-benar cara kinerjanya, pola pikirnya, ya, algoritmanya itu seperti layaknya pola pikir kedalaman manusia ya, dalam menalar dan seterusnya. Ya. Itu nanti kita akan bahas di next step. Nah, historinya ini yang pertama. Ini kalau kita lihat bahwa artificial intelligence itu pada tahun 50-an sampai tahun 80-an ya, bahkan sampai sekarang kalau kita lihat kan yang warna biru ini kan sampai saat ini ya. Anggap saja ini adalah periode yang sekarang ya dan seterusnya. Jadi artificial intelligence ini bagian besar di mana di dalamnya itu ada sebuah metode pembelajaran mesin, ada juga deep learning. Jadi deep learning ini bagian dari mesin learning ya, salah satu metode dari mesin learning. Nah, bagian besar ini bisa dilakukan apabila ada metode pendukungnya yaitu pembelajaran mesin maupun dengan algoritma deep learning ya. Pada tahun 80 sampai 2010 sampai sekarang itu pengembangan dari machine learning ini sangat masih terus dilakukan oleh peneliti-peneliti. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk meningkatkan akurasi, untuk meningkatkan efisiensi ya, sehingga dalam proses mesin itu berpikir layaknya manusia itu dapat mengambil keputusan atau menalar secara tepat dan efisien ya, itu yang diharapkan ya. Nah, hari ini kita bicara mengenai machine learning ya. Nah, ini tahun 40-an ini ada diciptakan oleh ENIAC ya, sebuah electronic numerical integrator ya, singkatannya. Jadi pada saat itu kata komputer digunakan sebagai nama untuk manusia dengan kemampuan komputasi numerik yang intensif ya. Jadi ENIAC itu dulu disebut juga dengan mesin komputasi numerik ya.
Jadi sejak awal mula mesin itu atau komputer itu diciptakan pada tahun 40-an itu tujuannya adalah untuk membangun sebuah alat ya yang mana dia memiliki daya pemikiran dan nalar seperti layaknya manusia ya. Kemudian pada tahun 50-an ya, ini ada program permainan komputer ya yang mampu mengalahkan juara dunia catur ya, yaitu disebut juga dengan sistem Deep Blue IBM, yang mana tentu saja sistem Deep Blue ini tidak lepas dari komputer tadi yang diciptakan pada tahun 40-an ya. Jadi dalam sistem Deep Blue ini menerapkan kecerdasan buatan sehingga dia ini bisa mengalahkan setiap langkah ya dari juara catur dunia yaitu Grandmaster Garry Kasparov ya. Kemudian sekitar pada waktu yang sama ada lagi Frank Rosenberg ya, itu menemukan sebuah metode perseptron namanya, ini salah satu metode jaringan saraf tiruan yang sangat dasar. Itu adalah bagaimana membangun sebuah arsitektur ya, yang mana dia itu mengadopsi syaraf-syaraf dari otak manusia ya. Kenapa itu disebut dengan jaringan saraf tiruan? Jadi di perseptron ini mengadopsi saraf-saraf otak manusia dalam berpikir dimodelkan sehingga pemodelan itu ya, perhitungan pemodelan itu dapat digunakan untuk perhitungan mencari sebuah apa namanya, sebuah keputusan ya, kira-kira dia misalkan kalau mau meramalkan hujan, misalkan hari ini hujan atau tidak dan seterusnya, contoh sederhananya ya. Kemudian kita melihat beberapa tahun ada terjadi stagnan ya terkait bidang jaringan saraf karena kesulitannya dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian timbullah pada saat ini ada metode baru yaitu deep learning yang sangat populer ya. Ada beberapa banyak arsitektur yang mungkin nanti saudara akan pelajari pada mata kuliah kecerdasan buatan ini ya, salah satunya ya terkait dengan metode deep learning yang saat ini sedang banyak digunakan. Kemudian kembali lagi bahwa kecerdasan buatan itu tak lepas dari pembelajaran mesin ya. Jadi menurut Arthur Samuel, algoritma machine learning ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Jadi seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, misalkan ada sebuah otak bayi ya, bayi kemudian diberikan pelajaran oleh ibunya untuk membaca, itu anggap saja buku atau buku pelajaran tersebut merupakan sebuah data yang diajarkan ke bayi tersebut sehingga dia bisa membaca IUEO, itu layaknya adalah sebuah data. Nah, data ini akan digunakan ya sebagai proses pembelajaran ya, sehingga komputer itu akan mempelajari pola dari data tersebut misalkan, sehingga dia bisa mengidentifikasi bahwa misalkan kalau saya punya sebuah gambar huruf A, maka komputer itu ketika dia menangkap sebuah sinyal atau data yang terkait dengan huruf A dengan berbagai polanya misalkan, maka komputer itu bisa mendeteksi, oh itu ternyata huruf A, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini pembelajaran mesin atau machine learning itu adalah kategori algoritma yang memungkinkan aplikasi pengetahuan menjadi lebih akurat dalam memprediksi. Kenapa kok lebih akurat? Karena seperti layaknya otak manusia ketika dia dilatih ya, dilatih terus dengan data yang lebih banyak dan lebih banyak, maka di situ ada sebuah proses pembelajaran ya. Dengan adanya proses pembelajaran seperti itu, sehingga bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari komputer itu mendeteksi ya atau meramalkan sesuatu ya. Makanya itu di sini pembelajaran mesin itu adalah sebuah algoritma yang memungkinkan ya bahwa komputer itu bisa meramalkan sesuatu dengan akurat ya. Kemudian premis dasar dari pembelajaran mesin itu bahwa algoritma ini harus memiliki sebuah inputan sebuah data, kemudian dia itu
akan menggunakan sebuah metode-metode perhitungan, baik itu nanti ada analisis statistiknya misalkan ya, yang mana tujuannya adalah outputnya adalah untuk memprediksi sesuatu ya berdasarkan data baru yang ada. Ya, saya ambil contoh sederhana tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Misalkan saya ingin meramalkan bahwa hari ini hujan atau tidak, maka tentu saja saya memerlukan data-data yang dahulu-dahulu ketika misalkan pada bulan yang sama, ya pada tahun yang lalu, tahun yang sebelumnya lagi, tahun sebelumnya lah. Dengan banyaknya data, maka itu akan mempengaruhi algoritma itu semakin akurat, ya, semakin baik. Ketika saya mau memprediksi hari ini atau 2 hari yang ke depan itu kira-kira dia hujan atau tidak, itu bisa dilakukan dengan baik, dengan akurasi yang baik. Ya, oh ternyata benar, validasinya hari ini tidak hujan, misalkan seperti itu. Ya. Nah, pembelajaran mesin itu dibagi menjadi 3 jenis algoritma. Ya, ada yang namanya supervised learning atau biasa juga disebut dengan pembelajaran terawasi. Terus ada unsupervised ya, learning, ada un-nya, un itu artinya tanpa. Maka di sini adalah disebut juga dengan pembelajaran tanpa pengawasan. Kemudian ada yang namanya reinforcement learning atau pembelajaran dengan penguatan. Nah, di sini adalah letak dari tipe-tipe pembelajaran mesin ya. Di machine learning ini ada 3 tipe algoritma tadi yang sudah disampaikan, bahwa di sini ada supervised, ada unsupervised, ada reinforcement learning dengan beberapa aplikasi maupun metode-metode sesuai dengan tipe algoritmanya ya. Misalkan kalau di sini unsupervised, di sini banyak digunakan untuk target marketing ya. Kalau saya bicara supervised misalkan di sini bisa digunakan untuk image classification ya, dan reinforcement ini bisa untuk digunakan untuk real time decision ya, ketika saudara melewati apa namanya rambu lalu lintas melanggar dan seterusnya. Contohnya sederhananya seperti itu ya. Nah, saya bahas pertama adalah terkait dengan supervised learning algorithm atau disebut juga dengan pembelajaran terawasi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan supervised learning? Karena di sini ada kata kuncinya terawasi, bahwa data yang diberi awal ya, data yang diberi di awal sebelum dia dimasukkan dalam proses pemrosesan data, itu datanya itu sudah memiliki sebuah target atau label. Contoh yang sederhana, misalkan sekarang adalah tanggal 1 Maret. Nah, di dalam tanggal 1 Maret itu data yang dahulu pada tahun 2020 misalkan itu sudah memiliki target atau tabel bahwa 1 Maret itu adalah cuacanya adalah hujan. Misalkan seperti itu. Dengan beberapa atribut. Nah, atribut itu apa? Atribut itu adalah sebuah karakteristik atau ciri-ciri bahwa menyatakan bahwa dia itu tanggal 1 Maret hujan itu apa yang menyebabkan. Misalkan kelembapannya seberapa ya, tekanan udaranya seperti apa, baru bisa memiliki target bahwa tanggal 1 Maret itu adalah hujan. Jadi data yang saya peroleh itu sudah ada targetnya. 1 Maret misalnya tadi kan bahwa 1 Maret itu hujan. Jadi sudah pasti. Nah, itu disebut juga dengan supervised learning. Jadi data itu kemudian diolah ya dengan metode yang ada di supervised learning ya sebagai data input. Kemudian nanti di situ ya, itu nanti akan dipelajari atau dilatih, oh ini hujan 1 Maret, oh ini tidak hujan pada 1 Maret misalkan tahun yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu akan dipelajari oleh sebuah metode atau teknik dalam supervised learning sehingga dia nanti akan memperoleh sebuah model. Ya, kalau saya contohkan sederhana seperti ini ya. Bagaimana sebuah email kita ya di Gmail itu bisa menentukan bahwa oh ini bukan spam, ini spam ya. Nah, data itu kan pasti dia memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda antara oh ini kalau emailnya seperti ini oh ini bukan spam dan ini adalah spam misalkan. Jadi dia memiliki karakteristik sehingga
mesin itu bisa mengotomatis bahwa oh ini spam masuk ke spam, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah ada seperti itunya, maka itu disebut supervised learning. Karena di sini ada targetnya bisa ditentukan. Oh, kalau ciri-cirinya A, B, C, maka dia bukan spam. Ya. Oh, kalau ciri-cirinya A, B, C, ternyata dia spam. Atau C, D, E, misalkan dia spam. Nah, ada dua target di sini. Bukan spam, ada juga spam. Kemudian dia nanti dipelajari, di learning, dilatih. Setelah dilatih, maka dia akan membentuk sebuah pola pikir atau disebut juga dengan model, ya. Model ini yang nanti akan digunakan ketika nanti ada data baru yang masuk, ya. Nah, ketika ini kan data lama, ada spam, ini bukan spam, dipelajari sehingga dia memiliki sebuah model. Model itu adalah pola pikir. Ya, contoh sederhana misalkan kalau saudara sudah dipelajari matematika oleh Bapak Ibu saudara 1+1 sama dengan 2, maka saudara sudah punya model. Oh, ternyata 1+1 itu caranya adalah satu, ya tangannya satu, terus nanti muncul lagi ngomong satu sehingga dia menjadi dua jarinya. Ya, itu adalah model contohnya. Nah, sama halnya di komputasi itu juga seperti itu pembelajaran sehingga dia mendapatkan model ketika nanti misalkan guru saya memberikan ujian di kelas, misalkan ada soal 1+1 karena saya sudah punya modelnya, cara perhitungannya, maka otomatis saya di ulangan bisa menjawab bahwa 1+1 itu adalah 2. Ya, sama halnya ini misalkan ada email baru, di sini ada sebuah email baru masuk ke dalam model, maka dia langsung bisa otomatis membagi. Oh, ini spam, ini bukan spam. Ya, ya. Jadi semakin banyak data yang di sini dipelajari, maka komputer itu akan semakin cerdas. Ya, apabila ada email baru dengan berbagai polanya, maka dia akan bisa menentukan, oh ini pantas dimasukkan di spam atau tidak pantas dimasukkan di spam. Ya, itu supervised learning. Targetnya itu sudah ada. Ya. Nah, di supervised learning itu banyak digunakan dalam proses klasifikasi, ya. Seperti tadi saya katakan, misalkan ini spam atau bukan spam, misalkan kategori dia kira-kira merah atau biru, atau misalkan dia mamalia atau bukan mamalia, misalkan ya, penyakit atau dia tidak ada penyakit, misalkan. Nah, itu klasifikasi. Sedangkan regresi ini biasanya tergantung pada nilai outputnya, di mana ada sebuah batas, ya. Jadi di regresi itu ada sebuah batas yang sudah ditentukan, tinggal bagaimana penyebaran pola dari hasil apa namanya hasil dari prediksinya, ya. Kira-kira dia masih di dalam satu batas garis itu atau dia sudah di luar dari garis itu, misalkan, ya. Nah, contohnya misalkan di sini terkait dengan valuta asing dolar, ya, berat badan dan seterusnya, itu bisa dikategorikan dalam masalah-masalah regresi. Kemudian beberapa metode dari supervised learning, teknik-tekniknya ada banyak. Ada decision tree itu terkait dengan pohon, ya, metode pohon, pohon keputusan, ya. Kemudian supervised machine learning, ya, SVM, Naive Bayes Classifier, Kenner's Neighborhood, Linear Regression, Neural Network, dan seterusnya. Dan masih banyak, ya, tidak terbatas hanya ini. Nah, ini nanti akan saudara pelajari di materi-materi berikutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, berikutnya unsupervised learning algorithm. Atau karena ada an-nya, maka ini adalah pembelajaran tak terawasi. Ya. Karena kata kuncinya adalah tak terawasi, maka dalam konsep algoritma unsupervised learning ini bahwa data yang diperoleh itu dia tidak memiliki label atau tidak memiliki target. Ya, saya memiliki ciri-ciri A, B, C, tapi dia itu tidak tahu hari itu tuh misalkan kelembapannya 10 derajat misalkan. Terus tekanannya adalah 20 derajat. Nah, targetnya itu dia tidak tahu di dalam datasetnya. Nah, itu disebut juga dengan unsupervised learning. Berbeda dengan supervised tadi bahwa dengan kelembapan, dengan
apa namanya suhu segitu itu bisa tentukan bahwa dia hujan. Ya, datanya itu ada, oh hari ini misalkan hujan. Tapi di dalam unsupervised target itu atau label itu tidak diketahui. Ya, nah ini yang disebut juga dengan tak terawasi karena dia tidak memiliki sebuah label atau data. Jadi contoh yang sederhana, kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Saya punya sebuah gambar Donald Bebek dan juga Mickey Mouse ya, ada seperti itu ya dan seterusnya. Saya ini hanya memiliki sebuah gambar ini, tapi targetnya itu tidak tahu. Kira-kira ini yang masuk bebek itu mana, yang bukan bebek itu mana, misalkan seperti itu. Ya, nah di dalam data awal di sini ini kita tidak tahu. Ya, targetnya itu belum ada. Kecuali kalau ini langsung sudah di spirit atau dibagi, ya. Oh ini bebek, ini bukan bebek misalkan. Nah itu saya bicaranya supervised. Tapi kalau ini karena saya tidak tahu yang mana bebek, yang mana bukan bebek, maka ini adalah unsupervised seperti tadi saya jelaskan. Misalkan terkait dengan suhu segini, kelembapan segini, saya belum bisa menentukan ini musim apa, maka itu disebut juga dengan unsupervised learning. Ya. Nah di dalam unsupervised learning ini nanti eh, akan secara otomatis ya dengan teknik dari unsupervised akan membagi dalam beberapa cluster ya. Ada yang klasternya bebek, ada yang klasternya bukan bebek. Ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa berdasarkan hasil analisa dari gambar ini, yang mana tujuan unsupervised learning ini itu untuk mengklaster ya, mengklaster kategori bahwa dia bebek maupun bukan bebek, maka hasilnya adalah seperti itu. Maka ini dikelompokkan, di klaster sendiri-sendiri ya. Maka itu disebut unsupervised learning. Nah, tipe-tipe dari unsupervised learning ya itu ada pengelompokan, clustering ya. Masalah pengelolaan jika menemukan pengelompokan yang melekat dalam data seperti pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Nah, itu disebut juga clustering. Kemudian asosiasi. Ada sebuah sebab akibat ya. Maka itu kita bisa katakan itu permasalahan dari unsupervised learning. Misalkan ketika saya membeli beras di dalam sebuah toko, kira-kira orang itu akan membeli apa? Nah, itu terkait dengan asosiasi, analisa asosiasi ya. Itu mungkin saudara akan pelajari juga di materi-materi selanjutnya. Nah, teknik-teknik dari unsupervised learning itu ada Cummins ya, clustering, terus EM expectation maximization algorithm ya, kemudian self organizing maps ya, atau disebut juga dengan SUM. Nah, ini nanti akan saudara pelajari lebih detail terkait dengan metode yang baik itu supervised maupun unsupervised learning ya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi ya, selain supervised dan unsupervised, ada lagi istilah yang disebut juga dengan reinforcement learning. Jadi algoritma ini menerapkan sebuah sistem agen ya. Jadi sebuah agen itu akan beradaptasi berdasarkan dari situasi lingkungannya. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan di sini ada sebuah robot, anggap saja robot ini adalah sebuah agen. Ya. Nah, robot ini seperti kita halnya jalan di dalam dua jalan yang kita tidak tahu kalau kita ke kiri itu kemana, ke kanan kemana misalkan. Ya, misalkan tujuan kita adalah menuju rumah teman misalkan. Kita tidak tahu jalan tersebut ya. Kemudian kita tidak tahu ke kiri atau ke kanan ya. Kemudian kita ke kiri misalkan. Nah, ternyata ke kiri salah. Ya. Nah, karena kesalahan itu, karena kalau saya ke kiri itu ternyata saya itu nyasar tidak ke rumah teman saya, maka karena dengan kesalahan tersebut otomatis saya itu akan beradaptasi. Oh, besok kalau saya
ke sini lagi, saya tidak akan belok yang sebelah kiri sana. Karena kalau saya belok ke kiri sana, maka saya akan salah. Nah, itu sama halnya dengan cara kerja dari reinforcement learning ini. Ya, jadi anggap saja ini adalah robot. Ya, kemudian robot itu kan memiliki sebuah lingkungan. Nah, di sini lingkungannya itu ada dua. Ada yang mengandung api, ada yang mengandung air. Ketika robot itu menuju ke yang mengandung api, maka dia akan mendapatkan pengurangan poin min 50. Ya. Ya. Maka agar dia itu tidak mendapatkan pengurangan, otomatis robot itu kan akan merekam, akan belajar secara otomatis. Jangan mendekati api. Karena kalau saya mendekati api, otomatis saya akan mendapat min 50. Ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau saya mendekati air misalkan, maka dia akan plus 50. Nah, ini adalah sama halnya proses prinsip pembelajaran dari manusia. Seperti tadi ya. Jadi agen ini akan beradaptasi sesuai dengan keadaan lingkungannya. Ya, apabila itu semakin dia salah, maka dia akan semakin belajar. Oh, itu tidak akan saya ulangi. Itu tidak akan saya ulangi. Ya, dan itu akan beriterasi terus. Ya, misalkan saudara nyasar 1 kali, ternyata besok ke rumah teman saudara kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Ya, beriterasi sampai akhirnya kelima kali, saudara yakin bahwa oh saya tidak akan belok ke kiri karena itu akan nyasar. Misalkan seperti itu. Nah, cara kerjanya adalah seperti itu. Jadi saudara sebagai agen beradaptasi kepada lingkungan sekitar saudara. Itu adalah prinsip kerja dari reinforcement learning ya. Nah, ini ya. Jalur api maka dia akan dikurangi ya nilainya. Nah, salah satu teknik dari reinforcement learning itu bisa menggunakan analisa Markov, Monte Carlo ya, karena di situ ada probability ya, perhitungan statistik. Karena kan kita tidak tahu ya kemungkinannya, maka di situ diperlukan sebuah perhitungan probability yang mana ditekankan pada metode Markov Monte Carlo ya. Ya. Itu nanti saudara akan pelajari lebih lanjut. Oke, seperti yang di awal bahwa selain saudara hari ini mempelajari terkait dengan pembelajaran mesin ya, secara overview ya, secara umum terlebih dahulu ya, kita juga akan membahas terkait dengan fuzzy logic atau logika fuzzy ya. Jadi di dalam logika fuzzy ini istilah lainnya itu disebut juga dengan eh, apa namanya metode samar ya, logika samar ya. Karena kita tidak tahu atau tidak jelas istilahnya adalah seperti itu. Atau di sini disebut juga kalau tertulis ini eh, seperti kabur ya. Fuzzy itu adalah eh, kabur tidak jelas ya ataupun samar ya. Jadi di dalam logika fuzzy ini itu banyak parameter-parameter inputnya ya. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah aturan atau rule-nya. Dengan aturan tersebut, maka akan menghasilkan sebuah keputusan. Kira-kira ini itu apa yang harus dilakukan? Ya, ya. Ya, di sini fuzzy logic sebenarnya ide bahwa semua benda mempunyai derajat atau degree ya, atau memiliki sebuah parameter-parameter tertentu, misalkan seperti temperatur, ketinggian, kecepatan ya, ya dari suatu bentuk nilai sebuah skala. Nah, motor itu berjalan sangat panas. Tom adalah orang yang sangat tinggi misalkan. Ya, ada sebuah skala di situ. Motor itu berjalan sangat panas. Itu adalah skala. Nah, kan kita tidak jelas atau kabur. Sangat panas itu parameternya seberapa misalkan. Nah, sangat tinggi itu seperti apa? Lah di dalam logika fuzzy itu nanti akan dibuatkan seperti aturan atau membership function ya, atau fungsi keanggotaannya. Oh, bahwa sangat panas ini range-nya segini ya. Tidak panas itu seperti apa? Ya, panas sedang itu seperti apa? Nah, kemudian nanti dicari irisannya, titik temunya di mana, bahwa ini masih kategori panas atau tidak panas dan seterusnya. Itu yang akan saudara pelajari di logika fuzzy ya. Di dalam konsep teori himpunan, ya, konsep ini sangat bagus ya dalam matematika.
Karena ada sebuah model-model perhitungan dari himpunan ya. Karena nanti kita juga bicaranya terkait dengan himpunan. Ini tadi sudah saya jelaskan dari profit, high pressure itu seberapa, Tolman, ya panjang manusia, temperatur yang sedang itu seperti apa ya. Nah, itu yang nanti akan direpresentasikan ya di dalam sebuah fungsi keanggotaan atau membership function. Ya. Nah, fasi ini pertama kali itu diperkenalkan yang sangat populer ya oleh Profesor Lotfi Ashor Zadeh pada 1962 ya. Jadi pada 1965 sampai 77 itu adalah fase akademiknya, yaitu mencari referensi itu, fase transformasinya 78. Karena sekarang fasi sudah banyak metode ya yang dikembangkan ya. Ada fase Mamdani, Sugeno dan seterusnya. Kemudian ada fase bahwa fase itu booming ya pada tahun 1989. Mungkin sampai sekarang yang tidak saudara sadari di lingkungan saudara menerapkan teknologi fuzzy ya. Yang paling sederhana adalah di AC maupun di mesin cuci ya. Jadi di AC maupun mesin cuci itu secara tidak langsung itu di dalam proses pemrogramannya itu menggunakan logika fuzzy ya. Misalkan saudara di situ di mesin cuci kan ada beberapa parameternya ya. Airnya low, very low misalkan, atau kecepatannya very high. Nah, itu kan saudara atur, kemudian dia bisa menentukan jamnya. Oh, kira-kira segini jamnya. Terus apa yang dilakukan oleh mesin, misalkan kapan dengan parameter seperti itu, apa yang dilakukan, kapan mengeceknya, kapan membilasnya, dan seterusnya, itu dia menggunakan fuzzy sebenarnya. Ya, karena di situ ada parameter yang dinamakan tadi adalah suatu skala. Ya. Nah, itu juga menggunakan fuzzy. Begitupun juga ketika saudara menggunakan AC kan ada very high, misalkan tekanannya dipercepat very high dan seterusnya ya, high, very low misalkan. Nah, itu dia akan AC itu akan berpikir kira-kira energi yang saya keluarkan seberapa, suhu yang saya keluarkan misalkan seberapa. Ya, apalagi sekarang teknologi AC misalkan bisa menyesuaikan suhu yang ada di kamar secara otomatis misalnya. Nah, itu menggunakan teknologi fuzzy yang mungkin saudara belum sadari di lingkungan sekitar saudara. Nah, hari ini ya, saudara akan saya berikan tugas sederhana. Ya, setiap mahasiswa berbeda-beda ya, berbeda-beda jurnal yang harus dicari. Jadi di sini jurnal ini adalah sebuah penelitian. Ya, jurnal ini dikategorikan menjadi dua. Ada yang namanya jurnal nasional, ada yang namanya jurnal internasional. Jurnal ini kata lainnya bisa disebut juga dengan artikel ilmiah. Jurnal ini bukan sebuah blog, spot atau WordPress dan seterusnya, atau web-web pribadi dan seterusnya. Jurnal ini adalah sebuah penelitian ya, bisa menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang mana nanti ini banyak berguna ketika saudara nanti akan tugas akhir ya maupun nanti TKP ya, itu akan disuruh oleh dosen-dosen pembimbingnya untuk mencari jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional. Tentu saja dengan referensi-referensi tahun-tahun yang terbaru. Ya, biasanya kalau sekarang 2021 ya 5 tahun ke belakang yang diperbolehkan, tidak boleh sampai tahun 82 itu dibahas lagi dan seterusnya. Ya, karena perkembangan teknologi itu kan semakin cepat, ya. Nah, tugas saudara adalah setiap mahasiswa itu harus mencari jurnal dengan judul yang berbeda-beda. Tidak boleh sama, ya. Sesuai aturan yang ada nanti tertulis di Elitak, nanti silakan dibaca. Nah, jurnal ini dicari yang membahas ya machine learning, ya. Apa maksudnya?
tidak hanya bidang elektro ya di sini, ini mungkin saya salah, terkhusus bidang teknik informatika ya. Misalkan penerapan logika fuzzy untuk menghitung penerimaan mahasiswa baru. Contoh aja, sederhana. Nah, saudara cari di internet misalkan, saudara cari di internet itu, sebentar, saya contohkan. Nah, ini contoh sederhana, misalkan ini saya bicara mengenai logika fuzzy ya. Misalkan saya tulis penerapan logika fuzzy untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, jurnal ini jurnal ya. Dan jangan mencari yang di research gate ya. Research gate itu adalah repository dari jurnal-jurnal yang ada, itu biasanya dimasukkan di situ ya. Carilah jurnal-jurnal nasional ya. Ini juga bukan jurnal repository ya. Biasanya itu ciri khasnya ada ac.id publication ya, atau ada kata depannya jurnal Polygon misalkan seperti ini, atau OJS Unicom ACID, jurnal apa lah. Ini contoh sederhananya ya, penerapan metodologi fuzzy dalam pengolah pilihan game visual novel misalkan, atau saudara mencari terkait dengan apa namanya machine learning, boleh ya. Penerapan machine learning untuk apa misalkan, nanti jurnal itu akan muncul. Boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan non bahasa Inggris ya. Nah, ada perbedaan ketika ada mahasiswa yang membahas mengenai jurnal internasional, tentu akan mendapatkan nilai lebih ya daripada jurnal nasional, karena di situ saudara akan dituntut untuk memahami ya dalam bahasa Inggris ya, mengerti bahasa Inggris dan terusnya ya. Nah, setelah saudara memperoleh jurnal yang terkait machine learning ataupun fuzzy, pilih salah satu, bisa machine learning atau fuzzy ya. Nah, itu saudara jelaskan ya di dalam sebuah kertas folio bergaris ya, tulis nama NBI-nya, judul jurnalnya seperti apa, dijelaskan apa permasalahan yang akan dibahas di dalam jurnal itu apa, masalahnya itu apa, terus metode yang digunakan itu apa ya, metode-metodenya itu apa, terus bagaimana cara penyelesaiannya sehingga bisa bisa apa men-tackle ya atau menyelesaikan masalah yang tadi dijelaskan di awal dengan metode yang sudah dijelaskan tadi juga di awal. Kemudian bagaimana hasil evaluasinya ya. Nah, artinya saudara di sini merangkum. Jadi saudara membaca jurnal, kemudian dirangkum kembali ya, permasalahannya seperti apa, metode yang digunakan apa, bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan bahasa saudara. Ya, bahasa sederhana saudara yang mudah dimengerti. Jadi saudara membaca dulu ya, bukan berarti saudara kopas semua jurnal ditulis lagi ya, tapi saudara memahami apa yang saudara pahami ya. Secara singkat harus bisa menjawab poin-poin yang tadi saya sebutkan, masalahnya apa, metode yang digunakan apa, bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian bagaimana hasil evaluasinya ya. Ini saya tambahkan bagaimana hasil evaluasinya. Nanti saya tulis di Elitak ya. Nah, itu harus saudara jelaskan. Setelah saudara tulis tangan, kemudian di-scan dalam bentuk PDF. Setelah di-scan, tolong digabung dengan jurnal yang saudara download. Dalam bentuk PDF tadi digabung jadi satu, jadikan satu PDF, kemudian di-upload di Elitak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, saya ingin melihat atau mengukur tingkat kemampuan saudara ya dalam menganalisis sebuah jurnal, karena ini sangat penting. Apabila nanti saudara ingin tugas akhir mengambil proposal ya, itu sangat penting saudara melatih hal tersebut.
terkhusus untuk bidang pemahaman saudara terkait dengan bidang machine learning ini yang saya jelaskan, kecerdasan buatan ya, atau fuzzy sistem fuzzy yang tadi sudah jelaskan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.